Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu iza yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab wa annallaha syadidul azab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan limpahan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meluangkan waktu kita untuk menjemput kewajiban kita. Kita ngaji untuk meningkatkan keimanan kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun beserta kawan-kawan yang datang pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah khususnya dan kepada bapak dan ibu sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kerahmatan, kemaghfiratan, sehingga kita semua menjadi hambanya yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita masuk ke tema baru. Tema baru ini adalah judulnya Marahilut Tafa'uli Bisyahadatain. Artinya adalah tahapan berinteraksi dengan kalimah syahadat. Nah, tahapan-tahapan itu mari kita lihat ya Pak ya. Yang pertama tahapannya adalah cinta. Tahapannya yang pertama adalah cinta. Cinta nanti akan melahirkan ridho. Kepada siapa kita cinta? Mari kita lihat Al-Quran surat kedua ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165.
Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Apa maksudnya tandingan-tandingan, Pak? Disebut juga dengan kata-kata ilah, ya. Apa ilah kemarin? Bahasanya, bahasa umumnya adalah Tuhan. Jadi ada orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi apa namanya? Ganda gitu ya. Ganda. Jadi di samping dia menyembah kepada tandingan-tandingan Allah, juga menyembah kepada Allah. Dan dia itu mencintai kepada tandingan-tandingan tadi sebagaimana juga dia mencintai Allah. Iya. Nah, lalu bagaimana kita orang mukmin? Nah, di sini dijelaskan Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, jadi kita nafikan, ya, harus kita nafikan tandingan-tandingan Allah. Kalau kajian kita yang telah lalu, ini harus kita apa, Pak? Harus kita musuhi. Harus kita tinggalkan. Apa istilah kata lain kemarin? Al-barra. Jadi kita musuhi, kita tinggalkan. Ya. Ya. Tandingan-tandingan selain Allah. Nah, sedangkan al-walanya, bagaimana al-walanya, Pak? Yang harus kita cintai siapa, Pak? Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Nah, jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Siapa tadi, Pak? Yang dimaksud yang orang yang berbuat zalim itu siapa, Pak? Orang yang menyembah tandingan-tandingan tadi, yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Nah, ini yang disebut dengan zalim. Ya, jadi berarti kalau kita mengadakan sesajen, ya, meletakkan sesajen, berarti ini kita melakukan penyembahan kepada tandingan-tandingan. Ya, tandingan-tandingan selain Allah, tandingan-tandingannya ini. Iya. Nah, nah ini kita Nah, bagaimana di ayat yang lain dalam surat Al-Anfal ayat 2? Bagaimana, Pak? Yang ayat surat Al-Anfal ayat 2. Coba kita lihat di sini. Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di sini, Pak, ayat Al-Qur'an ini yang ayat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata inna. Kata-kata harfu taukid, harta kesungguhan. Artinya pasti. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya.
dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Inilah namanya cinta. Inilah namanya cinta. Nah, maka karena kita cinta, ini harus ada pengorbanan. Pengorbanannya harus ridho. Nah, ridho. Ya. Ridho apakah ada kita untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain? Ridho apakah ada kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka melahirkan nanti ya ridho. Ridho kepada siapa? Ridho kepada dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Ini kita hafal banget nih ya. Kita saat-saat kita di waktu kita belajar di sekolah TK, kita belajar di sekolah SD, belajar di sanawiyah SMP dan seterusnya, itu sering sekali dibaca kalau mau waktu mulai belajar. Ya, nah. Ridho atau rila dengan Allah sebagai Tuhan kita. Ya. Ridho dengan Islam sebagai agama kita. Ridho dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita. Nah, kita ridho kepada Tuhan kita. Mari kita lihat Bapak sekalian dalam surat kedua ayat 207. Wa minan nasi mayyashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah. Siapa Pak yang mengorbankan dirinya tadi untuk mencari keridhaan Allah? Ialah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Ya. Mari kita lihat dalam surat yang lain Bapak sekalian. Dalam surah ke-60 ayat 1. Surat 60 ayat 1 surah Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum antu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Hai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya ini khusus nih Pak. Panggilannya khusus kepada kita-kita yang telah beriman. Ya. Kalau kita beriman, kemarin apa konsep kita beriman? Kalau kita sudah beriman, tidak boleh ragu. Jadi kalau beriman masih ragu-ragu, belum itu imannya. Kalau masih ragu-ragu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Janganlah kau mengambil musuhmu dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Nah, di sini ya mutakalim wahdahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan ada ya mutakalim wahdah aduwi. Nah, itu ya mutakalim wahdah. Wa aduwakum, kumnya adalah kita semua. Nah, jadi
Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah sebagai Tuhan kamu. Nah, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku, kata Allah, dan mencari keridaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Apa yang berbuat demikian ini apa yang dilakukan? Menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya siapa yang orang yang tidak bertanggung jawab? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh kita sekalian, kita tidak boleh berteman. Iya, tidak boleh berteman. Jadi ini kita dalam rangka menghadapi pemilu, kalau tahu sudah itu musuh Allah, haram hukumnya untuk milih. Kalau itu tahu kita sudah itu musuh Allah. Orang yang pasti mempermainkan agama Allah, haram hukumnya untuk memilih. Justru itu kita harus tahu siapa yang kita pilih. Harus tahu siapa yang harus kita pilih. Kita harus tahu yang mana. Nah, iya. Nah, jadi jangan nanti kan kita kan ada juga ya Pak ya, orang-orang yang musuh Allah tadi, musuh Allah dan musuh kita yang tidak bertanggung jawab nanti menyerang di serangan Fajar, menyerang di serangan Fajar. Nah, ini hati-hati kita. Jadi siapa yang kita pilih nanti ya. Karena kita tidak boleh berteman dengan musuh Allah dan musuh kita. Tidak boleh. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kenapa maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi? Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran ini. Mereka telah ingkar kepada kebenaran. Nah, katanya syariat Islam itu tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Kan banyak sekali orang mengucapkan begitu. Ya, Al-Quran itu tidak relevan lagi diberlakukan sekarang. Ada orang yang mengatakan demikian. Nah, kalau ada orang yang demikian, sekali-kali haram hukumnya kita untuk milih. Ya, milih. Nah, kenapa? Di samping mereka ingkar kepada kebenaran yang datang kepada Nabi kita besar Muhammad SAW, mereka nanti akan mengusir kita yang beriman. Karena dalam sejarah dahulu mereka mengusir para rasul. Nah, kalau hari ini juga nanti kita akan diusirnya karena kita beriman kepada Allah. Ya, kita akan dimusuhinya karena kita beriman kepada Allah. Ya. Nah, lalu kita hati-hati. Jangan sampai membocorkan rahasia kepada mereka. Nah, kan kita rasa ini iba ya hati kita, lalu kita bocorkan rahasia kita, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Nah, tetapi Bapak sekalian, mereka itu ya, mereka musuh Allah, mereka musuh-musuh kita ya. Sebenarnya mereka nanti akan menyesal. Nah, jika seandainya mereka itu tahu, ya sadar, sebenarnya mereka tuh antara tahu dan sadar bagaimana ya? Tahu, kalau dibilang tidak tahu dia tahu ya. Ya, bagaimana? Ya. Nah, jika seandainya mereka tahu kesesatan itu ya, dia itu sesat, dia sadar dia tidak akan mau melakukan. Karena nanti mereka pada saat akan datang di alam akhirat mereka menyesal ya. Nah,
Berjalan aku. Nah, nah, lalu Bapak sekalian, kalau kita nanti ini di demokrasi ini ya, kalau kita salah milih, maksudnya itu tahu sudah bahwa itu musuh Allah, itu tahu bahwa musuh kita, orang yang tidak mau memperjuangkan agama Allah, kita pilih, maka kita dikatakan oleh Allah SWT orang yang tersesat. Tersesat dari apa? Tersesat dari jalan yang lurus. Padahal kita minta di saat kita sholat bagaimana Pak? Bu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi kita perlu hati-hati ya, Bapak sekalian. Nah, ini kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, bagaimana yang kedua? Kita ridho kepada Islam sebagai agama kita. Mari kita lihat ya. Dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pamani beturra Pimah masotim ghaira mutajani fil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agamamu ya. Nah, tetapi kalau ayat yang di bawahnya masih menceritakan tentang ayat yang di atas ya, kalimat yang di atas. Nah, kalau yang ini maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya ini agama Islam itu sebenarnya juga tidak tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Iya, walaupun yang haram sekalipun sebenarnya boleh dimakan dikala kondisi terpaksa ya karena kita kelaparan, tetapi tidak boleh melampaui batas, hanya sekedar menahan supaya jangan sampai mati. Tetapi kalau belum sampai ke arah itu, kita tidak boleh makan, haram hukumnya makan. Tetapi kalau kita sudah keterpaksaan, sudah makanan sudah tidak ada, tapi yang ada hanya ini, maka boleh kita makan, tapi untuk menahan dari sekedar kelaparan. Iya. Nah, tapi tidak boleh melampaui batas. Nah, Bapak sekalian, nah jadi Allah memberitahu kepada kita bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Nah, ini nih asbabun nuzulnya Bapak sekalian ya. Para sahabat itu menangis, Pak, dengan turutnya ayat ini. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW itu tidak lama lagi akan meninggalkan para sahabat. Nah, ya, Bapak sekalian yang berbahagia, mari kita lihat selanjutnya, Pak ya, ayat yang lain ya, ayat surah ketiga, surah Ali Imran, ayat 19. Surat Ali Imran ayat 19. Ya. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm
ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ini juga diawali dengan harfu taukid. Artinya pasti gitu sudah bahwa yang hanya diridhoi oleh Allah SWT hanyalah Islam. Dan agama Islam itu sejak Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan Nabi kita besar Muhammad SAW itu tidak berubah nama agama itu. Namanya tetap Al-Islam. Ya. Nah, wa makhtalafal ladzina utul kitaba, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Siapa orang yang diberi Alkitab itu Bapak sekalian? Ya, yaitu orang yang menerima Alkitab sebelum Al-Qur'an. Ya, seperti kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan sahifah-sahifah yang lainnya. Nah, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah sehingga mereka bisa merubah ya. Sehingga merubah ya. Nah, kenapa? Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Karena dengki aja sebenarnya, Pak. Karena dengki, ya. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Nah, jadi kita ridho dengan Islam sebagai agama kita. Jadi kalau sudah Islam memerintahkan begini, kita jangan sampai mengotak-atik lagi. Sebagaimana tadi diceritakan di dalam surah ke-5 ayat 3. Apa tuh penggal-penggal ceritanya tadi, Pak? Nah, di situ ada diharamkan bagimu memakan bangkai. Diharamkan bagimu memakan darah. Diharamkan bagimu memakan daging babi. Diharamkan bagimu memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, kalau di kampung kami itu, Pak, di kampung Bukit, kampung Dayak, ya, itu masih ada namanya batiwah. Anda ngerti, Pak? Dengar sering nggak dengar batiwah, Pak? Tiwah itu, Pak, kalau di kampung kami itu dengarnya batiwah itu ritual ada untuk memberikan sembahan penyembah kepada roh-roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Kalau kita bahasa kita ya apa namanya aruhan. Nah, tapi itu ritual mereka. Caranya Bapak sekalian, itu ada hewan yang dikorbankan. Hewan yang dikorbankan yang kayak apa, Pak? Di sana ada hadangan, itu, Pak. Hadangan ngerti hadangan, Pak? Kerbau, gitu, ya kerbau. Kerbau ini nanti ceritanya untuk orang Islam. Sedangkan babi ini untuk mereka. Jadi di persembahannya nanti di sana ada babi, ada kerbau. Nah, kedua-duanya itu ditumbaki dulu, Pak. Disiksa dulu. Ya, disiksa dulu baik babi maupun kerbau tadi. Kalau dia sudah disiksa atau sudah mau mati, hanyar disembelih. Babi disembelih oleh mereka, orang yang kada Islam yang berikan penyembahan tadi, sedangkan hadangan tadi apa namanya kerbau tadi diserahkan ke orang Islam yang nyembelihnya. Padahal itu sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk sesembahan bagi mereka. Bagaimana dagingnya? Ini tetap haram. Ya, sepakat ulama tetap haram. Nah, cuman kan ada juga ulama tadi yang mensiasat tadi sudah kami sembelih pakai bismillahirrahmanirrahim, jar. Nah, itu kan. Nah, padahal itu untuk sembahan mereka. Nah, ini yang dikatakan apa namanya? Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ya.
Tapi kan katanya kan sering ini Pak jadi perdebatan Pak di kampung kami itu. Akan ada yang mau makan, ada yang tidak mau memakan. Bagi yang tidak mau memakan tadi kan sudah jelas dia tahu itu untuk persembahan ini moyang mereka roh-roh yang telah meninggal. Nah, sedangkan yang mau memakan tadi kan sudah disembelih dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena diserahkan diserahkan ke orang Islam. Nah, iya. Nah, kita lebih cenderung lebih aman jangan memakan. Nah, kemudian apalagi yang dilarang oleh Allah ya dalam Islam ini? Memakan binatang yang tercekik. Binatang yang tercekik mati, jangan dimakan. Ya, tidak disembelih. Tercekik lehernya mati, tidak disembelih. Iya, tergantung gitu ya. Umumnya kita kan masang di mana talinya ya. Akhirnya dia lari-lari tercekik ya atau karena jipah. Bisa karena jipah bisa. Ya, karena lehernya kan tercekik mati ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian binatang yang mati karena dipukul. Ya. Karena jatuh. Karena ditanduk. Dan binatang yang diterkam oleh binatang buas. Kada boleh kita makan. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Nah, tapi kalau kita sempat menyembelihnya, ya, jadi umpamanya ketabrak mobil, kelepak, sempat kita menyembelih sebelum mati, maka itu halal karena kita sempat menyembelih, ya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, tadi yang lebih cenderung tadi ya, tadi hadangan yang disembelih waktu betiwah tadi itu persembahan untuk berhala. Ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Nah, kemudian kita ridho dengan Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita dan sebagai Rasul kita. Nah, mari kita lihat surat ke-9 ayat 59. Taubah ayat 59 ya. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, dan Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, jadi kita tidak ada pilihan lain. Wa qalu hasbunallah. Ya. Cukuplah Allah bagi kami. Ya. Sayu'tinallah. Allah akan berikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula kepada rasulnya. Wa min fadli wa rasuluhu. Nah, jadi kita ridha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Nah, kemudian dalam surat ke-9 lagi ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, jadi jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya Bapak sekalian ya, ingin sekali sebaratan itu Islam, ingin sekali semuanya itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi memang itu sudah apa namanya, kadarullah ya. Jadi ada yang iman, ada yang tidak iman. Jadi kita tidak bisa memaksa, tidak bisa memaksa ya. Kalaunya Islam seberataan lah, kan ada perjuangan lagi, ada perjuangan lagi. Nah, mari kita lihat surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainakum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu namanya ridho. Namanya ridho ya. Jadi tidak mikir macam-macam lagi, siap untuk menyerahkan semua urusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau sudah yang ketiganya ini ya, kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, ridho dengan Islam sebagai agama kita, ridho kita dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kita, maka inilah namanya kita sudah bersyahadatain. Nah, kita bersyahadatain. Kalau sudah bersyahadatain, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, hanya siap ikut dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara beribadahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka cukuplah kita sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau demikian, maka kita menjadikan Allah sebagai sibghah, sebagai celupan, sebagai pewarna. Yang mewarnai diri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan yang lain lagi. Maka kita lihat dalam surat kedua ayat 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibghah itu apa? Garang artinya celupan ya. Sibghah Allah artinya celupan Allah, yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Jadi kita siap itu yang meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berarti kita sudah mewarnai diri kita. Ya. Nah,
ad-dina nah dalam surah ke-6 surat ke-6 ya. Surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Apa maksudnya kezaliman Bapak sekalian? Adalah syirik. Ya. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita sudah aman, berarti kita sudah diselamatkan Allah dari azab api neraka. Ya, berarti kita itulah orang yang mendapat petunjuk. Ya, berarti kita aman. Ya. Nah, kalau kita masih mencampur adukan antara iman dan syirik tadi, sebagaimana kajian kita ayat yang sebelumnya tadi, mencampur itu dia senang juga menyembah Allah, cinta kepada tandingan-tandingan Allah, sebagaimana juga dia cintanya kepada Allah. Nah, ini berarti dia masih musyrik. Nah, berarti itu orang tuh belum aman. Belum aman. Ya. Nah, jadi ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Mbah Dahlan, ya. Mbah Dahlan menyampaikan. Ya, supaya jangan sampai memberikan ritual-ritual yang diberi ritual-ritual itu disertai dengan biasanya dengan sajen. Ya. Nah, iya. Ternyata saya kadang-kadang heran juga, Pak, di era modern inilah, di era modern ini ternyata itu masih banyak, Pak, yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Contohnya kan ada yang masang susuk itu ya, Pak ya. Artis. Ya, ada yang masang susuknya di mulut. Ada yang masang susuknya tuh di mana, macam-macam gitu ya. Iya, macam-macam ya, di muka gitu ya, di mana-mana gitu ya. Iya. Nah, ya, sehingga orang tertarik gitu ya. Nah, kemudian cari duit masih ada babi nyepet gitu ya. Itu kadang-kadang kita masih aneh ya di zaman era modern ini masih ada gitu. Nah, tapi karena jin itu masih jin juga belum senang teman. Iya. Jin modern jadi pemilu. Nah, Bapak sekalian ya. Nah, ini kadang-kadang kan antara A dan B, si A dengan si B ini berlawanan. Contoh gini ya, ketika kita bersesaji oleh si A, ini kan tentu niatnya kepada selain Allah. Si B ini menentang sesaji sebenarnya. Tapi ketika dia melihat makanan itu yang dari sesajinya itu diambilnya. Kenapa? Saya kan tidak untuk itu. Saya hanya untuk makan aja. Itu pekerjaan. Saya pernah melakukan itu ketika masih kecil. Sama. Colong gitu. Gimana itu? Sama. Teman oke. Kalau dulu ya nggak ada apa-apa. Kalau sekarang tidak tahu ya. Nobat lah. Tetapi Bapak sekalian ya, kita nih kalau itu merupakan suatu hal yang penghinaan, umpamanya mereka yang agama, kalau sesama Islam kan kita sudah tahu ngerti itu ya. Tetapi kalau dengan orang-orang Hindu, Mama, seperti kita kalau di tanah lautnya di blok mana itu Hindu itu di desa Jawa Pecah, Sumber Mulia ya. Nah, kalau mereka meletakkan sajen, sekali-kali kita jangan ngambil.
Mengapa? Karena itu satu penghinaan kepada Tuhan mereka.